In progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di sini saya akan menjelaskan proyek pengolahan data digital PDD Fisika Rombel B Angkatan 2021. Sebelum memasuki penjelasan yang saya akan jelaskan, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Galih Rido Tomo dengan NIM 4211421036. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya yang telah saya buat, yaitu pengolahan suara dengan fitur window harming dengan metode FFT. Yuk, mari kita coba. Di sini telah terlihat aplikasi Skillab. Skillab yang saya download di sini versinya tahun 2023. Langkah pertama yaitu membuka Skinotes. Lalu di sini saya sudah membuka dan jika teman-teman telah membuat file sebelumnya maka akan tampil seperti ini. Lalu tinggal klik saja. Oke. Di sini adalah program yang saya buat. Dan ini adalah data identitas file yang saya buat. Kurang lebih seperti itu. Langkah awalnya yaitu cara membuat fitur pengolahan suara, yaitu adalah menginisiasikan file yang dibuat. Dan di sini saya menginisiasikan yaitu berupa list. Kenapa list? Sebab suara itu mempunyai suatu data yang dimana datanya itu mempunyai data waktu, data amplitudo, data frekuensi, dan data lain-lainnya. Dan saya itu pengen dari data tersebut itu mengambil sampelnya rata-rata. Oleh sebab itu, saya membuat dalam bentuk list sebagai argumen inisialisasi wave read. Dan ini adalah alamat unit code yang saya simpan filenya. Yaitu filenya saya download di Google dengan nama Mixed Accredited Retro Game Over versi 213. Nah, extension yang saya gunakan yaitu extension suara berupa WAV. Oke. Setelah menginisiasikan frekuensinya, maka kita akan membuat fungsi filter suara. Sebab saya sudah menjelaskan sebelumnya di awal, saya menggunakan fitur Windows Harmony sebagai pengolahan suara digital. Nah, di sini adalah fungsi dari harming, yang dimana harming itu mempunyai file tipe dan data tipe serta rumusnya. Di sini file tipenya saya kasih nama N sebagai variabel bebas. Dan fungsinya saya beri nama W, yang nanti fungsi harming itu akan dipanggil di bawahnya. Nanti saya jelaskan. Di sini yaitu W sama dengan. Ini saya dapat fungsi ini dari mana? Ini dari Skylab-nya langsung. Jika kalian searching harming Windows Skylab seperti ini. Nah, nanti munculnya seperti ini. Jika kalian tahu, nah,
Di sini kan ada parameternya. Ini parameter yang saya gunakan rumusnya ini. Oke, ini dari Skylab-nya langsung. Bisa dilihat seperti ini. Nah, dan ini fitur suara yang saya akan gunakan. Oke, dan ini sebagai contohnya ya, Harming Windows. Oke, kembali ke program. Terus jangan lupa setelah membuat fungsi, kita juga mengakhiri fungsinya. Oke, dan yang ini adalah konversi menjadi vektor. Kenapa suara itu harus dijadikan vektor? Sebab gelombang itu mempunyai arah. Tuh, suara juga mempunyai arah. Frekuensi juga mempunyai arah. Makanya saya menjadikan sebuah vektor. Dan vektor yang saya gunakan yaitu sound data. Sound data ini yang berisikan frekuensi, waktu, dan lain-lain. Lalu, sound data titik dua ini artinya bagi. Jika ada banyak data, maka dibagi-bagi vektornya. Kurang lebih seperti itu. Dan kita menghitung panjang sinyalnya. Ini, panjang sinyal ini yang akan kita filter. Tadi, Anda telah melihat contoh dari Humming Windows filternya. Ada nilai N-nya kan, parameter N-nya kan. Nah, parameter N-nya ini itu saya akan jadikan sebagai sampel dari pengolahan suara yang saya akan gunakan dalam program ini. Setelah itu adalah kita menginisiasikan amper herensis. Kurang lebih seperti itu. Jika Anda kurang detail melihatnya, biar izinkan saya untuk membesar tampilan kode yang saya sedang jelaskan. Di sini itu adalah koefisien dari premisnya 0,97. Ini dapat dari mana? Ini adalah standar koefisien yang digunakan fitur dari Windows Harmony. Standarnya itu dari 0,90 sampai 0,99. Kurang lebih seperti itu. Dan saya ingin melemahkan frekuensi yang suara yang saya akan coba. Tuh. Makanya saya menggunakan 97. Setelah itu, saya juga akan menginisiasikan Empiric side sinyalnya dengan rumus sound data. Sound data yang vektor ini dikurangin sumbu X-nya itu 0 dan sumbu Y-nya itu sound data yang dimana sound data ini adalah N dibagi N dikurangin I. Dan I merupakan pengulangan frekuensi yang telah terdeteksi. Lalu dikalikan dari preferensi koefisiennya. Dari koefisien sinyal yang saya akan lemahkan. Dan ini adalah Windows Harmony-nya. Windows Harmony-nya saya inisiasikan ukuran Windows-nya yaitu 256. Ini satuannya adalah pixel. Dan numerik dari Windows-nya saya bikin konstan yaitu N. N di sini adalah panjang sound-nya, panjang sinyalnya dibagi Windows size-nya dibagi 256. Jadi kita lihat seperti bagaimana ukuran sinyalnya dan berapa sinyalnya. Lalu Windows sinyal 0, Windows size 6, Windows. Ini Anda bisa perhatikan seperti rumus metode numerik yang dimana O pangkat 2 kurang lebih seperti itu. Nah,
referensi ini saya dapat dari Skylab-nya. Ini, desain Windows Harmony-nya. Jika teman-teman ingin membacanya, saya akan taruh di kolom deskripsi. Oke, sip. Setelah itu, pengulangannya karena tadi adalah I, maka kita akan ulang I sebanyak numerik Windows-nya. Karena ini dibikin konstan dulu ya. Sebab jika nggak konstan, maka dia akan membentuk list gitu. Nah, kita membentuk istilahnya tuple gitu. Kebalikan dari list. Maka kita bisa melakukan pengulangannya. Pengulangannya apa yang kita ulang yaitu start index X. Start index X ini adalah frekuensi awal dari suara yang kita akan lemahkan, yaitu sebanyak I dikurangi 1 dikali Windows Set ditambah 1. Terus begitu juga kita akhirin panjangnya, yaitu sandwich panjang mula-mula ditambah Windows Set dikurang 1. Dan ini adalah fungsi jendela Harmony-nya. Bisa dilihat, sini ada Harmony. Harmony dan ini Harmony. Oke. Dan dipanggil saja, sorry, Windows size-nya, apa yang kita mau harmingkan, apa yang mau kita lemahkan frekuensinya. Itu di Windows size-nya. Windows sinyal bagi koma I sama dengan ini merupakan inisialisasi dari preferensi fungsi sinyal dari start with sampai with kali Windows. Sebab suatu suara mempunyai nilai konstan. Dan nilai ini itu makanya saya beri titik. Karena mempunyai nilai finitif. Bukan infinitif. Nah, saya telah menyinggung di awal. Yaitu menggunakan spektrum PVT. Yang kita ketahui bahwa suara itu merupakan domain waktu kan. Nah, kita akan mentransform menggunakan Taylor transform, maka FFT ditransform. Lalu apa yang kita transformkan adalah Windows sinyalnya yang semulanya domain waktu menjadi domain frekuensi. Dan kita menghitung frekuensi yang telah ditransformnya, yaitu 0 sampai Windows size per 2 dikurangi I dikali sample rate kali Windows size. Lalu kita plot. Nah, plot di sini perlu diperhatikan adalah saya membuat 2 kolom dengan 1 baris dan ini adalah urutannya. 2 kolom, 1 baris dan ini urutan sinyal suara sebelum pengolahan. Dan T waktunya itu 0 sampai N dikurangin 1 per sample rate. Dan lalu kita plotnya itu apa? X-nya itu adalah sumbu waktu atau fungsi waktu. Dan sound datanya ini adalah amplitudo, panjang suatu sinyal. Lalu kita beri nama X label waktu dalam detik, Y label dalam amplitudo, dan title-nya adalah sinyal suara sebelum pengolahan. Dan begitu juga adalah kita akan melihat transform waktunya dari waktu ke frekuensi dengan kita plot 2 kolom 2 baris 1 urutan kedua. Lalu plot
Plotnya itu adalah frekuensi, sumbu X-nya, dan sumbu Y-nya adalah spektrum. Spektrum ini adalah amplitudo. Dan X frekuensi dalam bentuk Hz, Y amplitudo title spektrum frekuensi setelah pengolahan. Lalu kita tampilkan script. Script ini adalah tampilan plot dalam bentuk grid garis-garis. Lalu kita akan tampilkan di display di sini sebagai nilai output dengan nama panjang sinyal suara sebelum pengolahan. Jangan lupa, karena panjang itu merupakan angka, kita ubah terlebih dahulu menjadi string atau teks. Lalu, begitu juga jika tampilkan panjang sinyal setelah pengolahan. Dan sumbernya adalah Windows 10 dikali num Windows. Dan yang terakhir adalah frekuensi sampel yang kita gunakan. Nah, lalu jangan lupa kita simpan hasil dari output sinyal yang telah diolah. Dan wave range, window sinyal, sim range, dan sim range ini adalah nilai frekuensi yang kita kan pilih. Lalu sebanyak 16 bit dan output filenya. Output filenya nanti kita kunjungin ya, alamat Unicode Windows Explorer ini. Nanti kita kunjungin apakah ada atau tidak, dan kita tampilkan jika telah jadi suaranya, kurang lebih seperti itu. Nah, mari kita dengar terlebih dahulu. Message recorded read over. Suaranya seperti ini ya. Oke. Nah, ini sampel yang saya gunakan. Suaranya seperti itu. Oke. Lalu kita akan tes bagaimana hasilnya. Dan di sini bisa dilihat ya, nanti saya akan masukkan variabel-variabel. Nanti dibuat auto ada muncul seperti ini. Nanti kita lihat bersama apa saja parameter yang telah diinputkan oleh kode program yang saya buat. Oke, di sini bisa dilihat ya. Di sini itu adalah waktu yang diperlukan dalam pengolahan sinyal suara yang saya gunakan. Oke, ini waktu sinyal suara yang telah saya gunakan adalah fungsi waktu. Bisa dilihat, ini ada yang tinggi. Oke, mari kita ini kita gunain. Oke, di sini bisa dilihat ya, di bawah ini clear set. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kan sinyalnya kan dalam bentuk continue kan ya. Sebab suara itu kalau di discrete itu dia akan patah-patah. Tadi kita telah dengar tuh suara itu tidak patah-patah ya teman-teman. Dan ini kita kembalikan originalnya. Oke. Ini adalah fungsi waktu. Lalu kita transform sinyalnya seperti ini ya. Bisa dilihat yang garis tipis-tipis ini tuh bentuknya sinyalnya seperti ini. Ada yang turun, 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 turun.
ditransform dari waktu ke fungsi frekuensi. Domain waktu ke domain frekuensi. FFT. Menggunakan metode FFT. Nah, kurang lebih seperti ini. Dari ujung hingga lama-lama membesar. Sorry teman-teman, gangguan sinyal. Oke, di sini bisa dilihat ada yang panjang di sini adalah frekuensi yang kita amati diubah seperti ini. Ada yang pendek, panjang, pendek, pokoknya ditransform. Kurang lebih seperti itu. Transform ini itu uh, merupakan hasil yang akan kita filter. Mengapa harus ditransform terlebih dahulu? Sebab yang nanti kita akan filter itu potongan frekuensinya. Kurang lebih seperti itu. Bisa dilihat di sini. Dan ini kita lihat adalah output panjang sinyal yang sebelum diolah. Dan panjang sinyal yang setelah diolah. Itu ada pengurangan. Nanti kita coba hasil outputnya. Nah, ini kita akan coba ya. Kita salin terlebih dahulu. Oke. Udah di copy dan sebelum kita mencoba kita perhatikan terlebih dahulu. Ini yang sebelumnya tidak ada dan menjadi ada parameter variabel seperti ini dan memori yang saya gunakan untuk mentransfer kurang lebih seperti ini. Lumayan kecil kan? Nah, N panjangnya itu 1,47 pangkat 10 kali, kali 10 pangkat 5 dengan tipe double. Double di sini adalah tipe datanya. Ada data string, ada data double. Dan availability-nya itu adalah lokal. Sebab saya menyimpannya dalam bentuk memori lokal host. Dan ini adalah uh, kapasitas yang saya gunakan. Kurang lebih seperti itu. Dan ini bisa dilihat kan Windows size 256. Kurang lebih seperti itu. Oke, mari kita coba. Sudah ada ini. Di proses soundnya. Mari kita dengar. Ada pengelemahan frekuensi di situ ya semuanya. Serang, baji. Nah, kurang lebih seperti itu. Mari kita dengar lagi. Oke, mari kita dengar lagi. Itu mengapa bisa seperti itu? Sebab frekuensinya itu kepotong seperti ini. Panjang sinyalnya itu dipotong lebih kecil. Makanya suaranya tuh sedikit menurun. Kurang lebih seperti itu. Oke. eh, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam tugas proyek pengolahan data digital bagian pengolahan suara dengan metode yang saya gunakan yaitu metode FFT dengan fitur Humming Windows. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang dipahami. Ini pendapat saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.